Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Matalisti dari jurusan Sistem Informasi Bilingual 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, netting dan loading. Ya, langsung saja ke materinya. Sebelum menjelaskan mengenai netting dan loading, di sini saya akan menjelaskan mengenai material requirement planning terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan material requirement planning itu atau yang kita singkat sebagai MRP? Itu adalah cara untuk menentukan jumlah part atau komponen atau material yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. MRP menyediakan informasi jadwal waktu guna mengatur kapasitas dan berapa banyak ya material, part, dan komponen yang dipesan atau diproduksi. Nah, untuk tujuan dari MRP itu sendiri adalah merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat baik berupa pembatalan jadwal pesanan, pesanan ulang, atau penjadwalan ulang. Nah, sekarang kita akan masuk ke netting dan loading yang kita bahas sebelumnya. Jadi, netting dan loading itu sendiri adalah termasuk dari langkah-langkah dasar dalam penyusunan proses material requirement planning atau MRP. Selain dari netting dan loading itu sendiri, di sini juga ada dua langkah-langkah dasar lainnya, yaitu offsetting dan explosion. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari langkah-langkah dasar dalam penyusunan proses material requirement planning ini. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah netting. Jadi netting itu atau perhitungan kebutuhan bersih. Jadi kebutuhan bersih NR dihitung sebagai nilai dari kebutuhan kotor atau GR minus jadwal penerimaan atau SR dan minus lagi persediaan di tangan atau OH. Nah, kebutuhan bersih itu dianggap 0 bila NR lebih kecil dari atau sama dengan 0. Kita mendapatkan rumus sebagai berikut, yaitu NR sama dengan GR dikurang SR dikurang OH. Selanjutnya itu ada loading. Nah, loading itu atau penentuan ukuran lot. Nah, jadi langkah-langkah ini bertujuan untuk menentukan besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Langkah ini ditentukan berdasarkan teknik loading atau lot sizing, loading atau lot sizing yang tepat. Parameter yang digunakan biasanya adalah biaya simpan dan biaya pesan. Nah, selanjutnya itu ada offsetting dan explosion. Nah, offsetting itu sendiri atau penentuan waktu pesanan. Nah, langkah-langkah dari offsetting ini sendiri bertujuan agar kebutuhan komponen dapat tersedia tepat pada saat dibutuhkan dengan memperhitungkan lead time pengadaan komponen tersebut. Nah, untuk explosion ini yaitu adalah langkah-langkah ini merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen pada level yang lebih rendah dari struktur produk yang telah tersedia. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai netting, loading, offsetting, dan explosion. Selanjutnya itu adalah teknik penerapan ukuran lot. Jadi teknik penerapan ukuran lot itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama teknik ukuran lot dengan satu tingkat single level dengan kapasitas terbatas. Yang kedua itu teknik ukuran lot untuk satu tingkat single level dengan kapasitas terbatas. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah teknik ukuran lot dengan banyak tingkat multiple level dengan kapasitas terbatas. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke latihan contoh soal. Jadi latihan yang pertama itu mengenai netting. Nah, terdapat soal diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama sebanyak 15, bulan kedua sebanyak 10, bulan ketiga sebanyak 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5 buah, dan bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perancangan periode tersebut,
periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah kebutuhan bersihnya. Selanjutnya ini jadi kita akan untuk lebih mempermudah pengerjaannya, kita membuat tabel seperti berikut. Jadi di sini kita jadi pada kebutuhan kotor pada bulan pertama itu ada pertama-tama karena di gudang itu ada barang yang tersedia sebesar 25, jadi kita tulis di awal itu persediaan di tangan ada 25. Nah, selanjutnya itu pada bulan pertama kebutuhan kotornya sebanyak 15. Nah, jadi persediaan di tangan itu berarti persediaan yang sebelumnya dikurang dengan kebutuhan kotornya, yaitu 25 dikurang dengan 15. Jadinya 10. 10 persediaan di gudang. Nah, selanjutnya pada bulan kedua itu ada kebutuhan kotor sebanyak 10 buah. Nah, jadi untuk mengetahui persediaan di tangannya adalah seperti yang sama seperti sebelumnya, itu jumlah di gudang yaitu 10 dikurang dengan eh, kebutuhan kotornya, yaitu 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini tadi kan ada keterangan bahwasanya barang akan masuk ke gudang sebanyak 50 unit produk pada minggu ke-10. Nah, kita ketahui bahwasanya minggu ke-10 itu adalah bulan ketiga, ya bulan ketiga. Jadi di sini ditulis di bulan ketiga itu bakal masuk produk sebanyak 50. Nah, jadi eh, karena tadi di gudang 0, berarti sekarang di gudang ada 50 yang baru masuk. Nah, jadi persediaan di tangannya adalah 50 dikurang dengan 10 sama dengan 10. Selanjutnya itu eh, berikutnya ke bulan keempat. Bulan keempat itu kebutuhan kotornya ada 35, sedangkan persediaan di tangan itu ada 10. Nah, berarti itu eh, kebut eh, di gudang tidak cukup barang di gudang, sehingga kita membutuhkan kebutuhan bersih yaitu sebanyak 25. Nah, selanjutnya itu eh, pada bulan kelima itu kebutuhan kotornya yang dibutuhkan adalah 15. Sedangkan persediaan di tangan itu 0. Jadi 15 itu masuk ke kebutuhan bersih. Selanjutnya sampai ke bulan 6, bulan 7, bulan 8 sama seperti itu. Karena persediaan di tangannya 0, jadi kebutuhan kotornya itu eh, menjadi kebutuhan bersihnya. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan bersihnya itu adalah 25 ditambah dengan 15 ditambah dengan 15 ditambah dengan 5 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 78. Oke, masuk kepada materi soal yang kedua, yaitu yang kedua lot for lot. Nah, jadi di sini kan sudah ditetapkan di soal itu perkiraan lotnya adalah 550. Terus di soal juga sudah ditetapkan berapa kebutuhan bersih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi sebelumnya itu metode lot for lot ini adalah metode yang mengharuskan persediaan di gudang itu 0 gitu. Nah, jadi karena di sini kan sudah diketahui nih kebutuhan bersihnya sebanyak segini. Nah, jadi ukuran lotnya ini bagaimana caranya kebutuhan bersih itu tuh habis gitu, tidak bersisa di gudang, sehingga jadi kalau misalkan kebutuhan bersih pada bulan pertama itu 1, berarti ukuran lot for lotnya 10 gitu. Dan ini tuh karena berbeda-beda, jadi ukuran berbeda-beda kebutuhannya, jadi ukuran lot for lotnya mengikuti kebutuhan bersihnya. Jadi pada bulan pertama itu kebutuhan bersihnya 10, berarti ukuran lotnya adalah 10. Dan persediaan di gudang 0. Yang bulan kedua itu kebutuhan bersihnya 28 dan ukuran lotnya 28 juga, mengikuti dengan kebutuhan bersih. Untuk bulan ketiga itu ukuran bersihnya 50 dan ukuran lotnya 50. Bulan keempat itu kebutuhan bersihnya 15 dan ukuran lotnya 15 juga. Bulan kelima itu
kebutuhan bersihnya 46 dan ukuran lotnya 46 juga. Bulan ke-6 itu ukuran kebutuhan bersihnya 63, ukuran lotnya 63. Bulan ke-7 itu kebutuhan bersihnya 20, ukuran lotnya 20, dan seterusnya sampai ke bulan ke-12. Yang terpenting adalah pada metode ini itu persediaan di gudang itu harus 0. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan ke latihan soal nomor 3, yaitu tentang loading dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi di sini ada soal, jika diketahui biaya penyimpanan produk sebesar X adalah 700 per unit per periode, dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih seperti di bawah ini, tentukan besar nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk tersebut, produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Nah, jadi sebelumnya kita akan membuat seperti sebelum-sebelumnya kita akan membuat tabel seperti berikut. Nah, yang diketahui kan kita sudah diketahui yaitu kebutuhan bersihnya. Uh, Kebutuhan bersih ini. Tapi kita belum mengetahui lotnya. Nah, untuk mencari lot pada teknik EOQ ini, kita memiliki rumus yaitu akar 2DK per H. Nah, D ini sendiri adalah jumlah dari kebutuhan bersihnya. Kalau untuk H ini sendiri adalah biaya penyimpanan produknya. Nah, jadi uh, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi akar 2 dikali dengan ini dijumlahkan semua kebutuhan bersihnya, didapatlah 324 dikali dengan K itu yaitu biaya pemesanan per setiap dikali dipesan, yaitu 2.500 per H. H itu tadi sudah ini, jadi 700. Nah, sama dengan akar dari 1.620 dibagi 700 dan dapatlah nilai lot, ukuran lotnya adalah 48. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lot itu ke dalam tabel kita ini untuk menentukan persediaan yang ada di gudang. Nah, selanjutnya itu pada bulan pertama itu kebutuhan bersihnya 30. Nah, karena 30 ini kita tidak memiliki simpanan di gudang, kita tidak memiliki simpanan gudang sehingga kita mengharuskan untuk memesan gitu. Jadi kita tambahkan lotnya sebesar 48, berarti 30 dikurang dengan 48 dikurang dengan 30, maka hasilnya maka sisa di gudang itu ada 18. Nah, selanjutnya di gudang itu ada 18, tapi kebutuhan bersihnya adalah 24. Nah, itu kan tidak cukup 18 untuk memenuhi kebutuhan bersihnya. Nah, kita pesan lagi lotnya. Jadi kita tulis lagi lotnya sebesar 48. Jadi sekarang persediaan di gudang kita ada 18 ditambah 48. Nah, 18 ditambah 48, nah itu dikurang dengan 24 yang kita butuhkan, sehingga persediaan di gudang kita sekarang ada 42. Nah, selanjutnya pada bulan ketiga itu karena kebutuhan bersihnya 0, sehingga kita langsung tulis persediaan di gudang itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu 42. Nah, selanjutnya itu bulan keempat. Bulan keempat itu kita memiliki persediaan di gudang itu sebanyak 24. Dan kita memiliki persediaan di gudang itu 24 dan kebutuhan bersihnya itu ada 28. Berarti 42 dikurang dengan 28, yaitu kita dapatlah 14. Nah, selanjutnya itu kebutuhan bersihnya ada 54. Nah, 54 itu kita memiliki kebutuhan kita memiliki persediaan di gudang itu adalah 14, sehingga itu tidak cukup kan. Jadi kita menambahkan lagi 48, kita menambahkan lagi 48 di ukuran lot. Jadi persediaan di gudang kita sekarang adalah 48 ditambah dengan 14. Nah, itu dikurang dengan 54, dapatlah hasilnya 8. Selanjutnya, itu di gudang kita ada 8, dan di bulan ke-6 itu kebutuhan bersih kita 23. Lagi karena persediaan di gudang itu kurang, sehingga kita tambahkan lagi lot sebesar 48. Jadi 48 ditambah 8 dikurang dengan 32, 23. Nah, dapatlah hasil di gudang itu ada 33. Selanjutnya, pada bulan ke-7
pada bulan ke-7 kebutuhan bersih kita ada 10. Karena persediaan di gudang kita masih cukup yaitu sebanyak 33, kita tidak menambahkan ukuran lot lagi. Jadi langsung saja 33 dikurang dengan 10. Jadilah kita mendapatkan 23. Nah, selanjutnya pada bulan ke-8 itu kita mempunyai kebutuhan bersih itu 15. Nah, kebutuhan di gudang kita ada 32. Sehingga itu kan masih cukup. Jadi langsung saja 23 dikurang dengan 15 yaitu 8. Nah, selanjutnya itu pada bulan ke-9 itu kebutuhan bersih kita membutuhkan 29 barang, sedangkan di gudang itu hanya ada persediaan 8. Jadi kita membutuhkan kita tambahkan lagi di ukuran lot. Jadi 8 ditambah 48 dikurang dengan 29, hasilnya adalah 27. Selanjutnya pada bulan ke-10 itu kebutuhan bersihnya sebanyak 45, sedangkan di gudang kita hanya memiliki 27, sehingga kita tambahkan lagi kebutuhan lotnya 28, jadi 28 ditambah dengan 27 dikurang dengan 25, sehingga didapatlah hasil 30. Nah, selanjutnya pada bulan ke-11 kebutuhan bersihnya 28 dan dan persediaan di gudang kita ada 30. Nah, itu cukup kan? Berarti langsung saja 30 dikurang dengan 28. Itu akan mendapatkan hasilnya 4. Selanjutnya yang bulan terakhir itu bulan 12. Di sini kebutuhan bersihnya itu sebanyak 40 dan persediaan di gudang kita ada 42. Nah, itu kan tidak cukup. Jadi kita tambahkan lagi ukuran lotnya sebanyak 48 dan jadi 48 ditambah dengan 4 dikurang dengan 40, dapatlah hasilnya 12. Seperti itu cara mencari eh, seperti itu cara mencari persediaannya, pergerakan jumlah persediaannya. Selanjutnya itu jadi jumlah biaya penyimpanan, jumlah biaya pemesanan, dan total biaya sebagai berikut. Nah, untuk biaya pemesanan itu sendiri adalah 7 dikali dengan 2.500. Tujuhnya dapat dari mana? Tujuhnya dapat dari berapa banyak kita menambahkan lotnya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7. Sehingga ini dikali dengan 7, dapatlah 17.500. Nah, terus biaya penyimpanannya sama dengan 700 dikali 261. 700 itu didapat dari tadi biaya penyimpanan. Biaya penyimpanannya sebesar 700 dan 261 itu dapat dari kita jumlahkan semua persediaannya ini. 18 tambah 42 tambah 42 tambah 14 dan lain sebagainya sampai 12 itu kita jumlahkan dan mendapatkan 261. Jadi 700 dikali 261 itu dapatlah hasilnya 182.700. Nah, untuk total itu sendiri, total itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Sama dengan yang ini tadi yang sudah kita dapatkan, 17.500 ditambah dengan 182.700. Dan dapatlah hasilnya adalah, maaf saya ini salah ini, didapatlah hasilnya tuh 200.200 gitu. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila tertutup hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.